Halo kawan pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriana Putri Sikomah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Kawan-kawan pembelajar, pernahkah kalian terbesit dalam hati bagaimana pendidikan nasional bisa kita rasakan hingga saat ini? Siapakah yang mempelopori adanya pendidikan di Indonesia? Dan bagaimana pendidikan tersebut dapat berkembang dari tahun ke tahun? Jika teman-teman pernah merasakan seperti itu terbesit di hatinya, mari bersama saya menyelami bagaimana perjalanan pendidikan nasional hingga dapat kita rasakan manfaatnya sampai saat ini. Simak sampai habis ya. Pendidikan di Indonesia diawali dari zaman kolonial. Dahulu, pendidikan hanya dikhususkan untuk calon pegawai serta rakyat yang menjadi pembantu untuk mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Kemudian hadirlah Ki Hajar Dewantara yang membawa sejarah awal pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara berperan mentransformasikan pendidikan masa kolonial Belanda menuju gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa melalui pendirian Taman Siswa. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan seperti penggilingan padi atau persemian benih padi. Kualitas padi apapun, jika ditempatkan atau diperlakukan dengan baik, maka akan menghasilkan padi yang baik. Tujuan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia. Kawan pembelajar, tentunya kita tahu jika kita berbicara tentang perkembangan pendidikan di Indonesia ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, saya meringkasnya dalam beberapa fase untuk memudahkan pemahaman kita. Yang pertama adalah pada awal kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1966, kurikulum cenderung berorientasi pada penanaman nilai-nilai kebangsaan dan penyesuaian terhadap kondisi pasca kemerdekaan. Kemudian pada masa Orde Baru 1967 hingga 1998, kurikulum menekankan pada pendidikan kewarganegaraan dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada masa reformasi di tahun 2000-an, kurikulum sudah lebih mencerminkan tentang pembelajaran aktif dan kontekstual dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan keberagaman budaya. Fase selanjutnya adalah fase yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum sekarang memberikan fleksibilitas yang besar dalam pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada siswa, menumbuhkan pendidikan karakter dan kebutuhan lokal dan menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Kawan pembelajar, apakah pendidikan di Indonesia masih membelenggu? Tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik dalam menemukan minat dan bakat mereka. Realitanya, pendidikan saat ini masih belum menunjukkan kemerdekaan belajar bagi siswa maupun guru. Pada kenyataannya, praktik pendidikan masih membelenggu. Lalu, kenapa masih dianggap membelenggu? Nyatanya, praktik pendidikan setelah kemerdekaan itu masih berbentuk beban belajar peserta didik yang semakin banyak, tuntutan hasil belajar yang baik secara kuantitatif, metode pembelajaran teacher center, serta peraturan yang semakin kompleks. Kawan pembelajar, tahukah kalian bahwa model-model pendidikan saat ini dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan siswa? Seperti pendidikan berbasis kompetensi, kita dapat memberikan ruang bagi siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses belajar. Yang kedua, pendidikan berbasis Montessori, yaitu membebaskan siswa untuk memilih aktivitas sesuai minat dan bakatnya.
Ketiga, pendidikan berbasis proyek, yaitu menggunakan proyek atau kegiatan nyata yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai media pembelajaran. Yang keempat, pendidikan berbasis masalah. Di sini siswa akan kita berikan studi kasus untuk kemudian dicari pemecahan masalahnya. Yang kelima, pendidikan inklusif dan diferensiasi, yaitu kita memberikan metode pembelajaran yang beragam disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Sebagai seorang guru, terdapat model pendidikan yang dapat kita tawarkan untuk melepaskan, membelenggu, dan memerdekakan siswa. Yang pertama adalah pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kita dapat menciptakan ruang kreatif untuk siswa mengeksplorasi dirinya dengan memanfaatkan teknologi. Yang kedua adalah kolaborasi dan komunitas. Kita dapat mengarahkan peserta didik untuk berkelompok dalam suatu pemecahan kasus, kemudian juga kita memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan komunitas lokal atau perusahaan yang akan menambah jejaring siswa. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran berbasis masalah dan kontekstual. Kita dapat memberikan pembelajaran dengan kasus di dunia nyata yang relevan, sehingga siswa terbiasa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis. Selanjutnya, pengembangan sosial dan emosional, yaitu kita sebagai guru nantinya berusaha dalam pembelajaran meningkatkan keterampilan pengelolaan diri siswa dan komunikasi siswa, serta memfasilitasi ruang konseling bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran berbasis minat dan kebutuhan dengan menyusun kurikulum yang fleksibel dan adaptif, serta pendidikan berdiferensial untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajar siswa. Kesimpulannya adalah perjalanan pendidikan nasional di Indonesia adalah upaya yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, kurikulum diciptakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sebagai calon pendidik kita dapat memastikan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip dasar Ki Hajar Dewantara dan menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, perkembangan zaman, dan berupaya mengatasi tantangan menuju pendidikan yang efektif dan inklusif. Kawan pembelajar, begitulah bagaimana perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir ya. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.